TPPO ini bisa menjadi tindak pidana asal dari pencucian uang. Nah, TPPO ini merupakan salah satu aksi transnasional terbesar di dunia yang hingga saat ini yang mengancam kehidupan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Endrat Serpongan. Sobat PPATK, kemerdekaan itu mutlak hak dari setiap orang. Kemerdekaan tidak memandang kelas sosial, suku bangsa, agama, dan budaya. Kemerdekaan dalam berkehidupan sudah seharusnya dipandang utuh dan berharga. Namun sayangnya Sobat PPATK, kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian dari rakyat kita. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama dari kemerdekaan individu itu seakan tergadai. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang justru memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dan salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Sobat PPATK, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa perdagangan orang itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, kiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Itulah kira-kira pengertian dari perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud oleh undang-undang. Nah, Sobat PPATK, TPPO ini bisa menjadi tindak pidana asal dari pencucian uang, karena di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu disebutkan bahwa tindak pidana asal dari pencucian uang adalah perdagangan orang. Nah, TPPO ini merupakan salah satu aksi transnasional terbesar di dunia yang hingga saat ini yang mengancam kehidupan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini ada 1.418 kasus ya, dan 1.581 korban dari tindak pidana perdagangan orang atau disingkat dengan TPPO. Nah, dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban itu adalah perempuan dan anak. Sementara menurut data dari Kementerian Luar Negeri, data TPPO pada tahun 2022 kemarin itu meningkat dia 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021. Nah, pada 2021 jumlah tindak pidana perdagangan orang berjumlah 361 ya, meningkat menjadi 752 kasus pada tahun 2022. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya adalah meningkatnya kejahatan tersebut karena tingkat dari sebuah kemiskinan. Nah, terbaru di dalam proses ataupun periode 5 Juni 6 Juli kemarin,
artinya baru beberapa lalu kan, sebulan yang lalu, itu satuan tugas dari TPPO mengklaim telah menyelamatkan sekitar 2011 korban. Namun modus yang paling banyak ditemukan yakni sebanyak 441 kasus adalah dipekerjakan sebagai pekerja migrasi legal. Nah, kemudian sebagai anak buah kapal itu ada 9 kasus ya. Dan pekerja seks komersial sebanyak 181 kasus, eksploitasi anak sebanyak 44 kasus. Mirisnya, Indonesia sendiri menjadi negara asal dari perdagangan orang tujuan terbesar itu ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah. Nah, Sobat PPATK, melihat dari berbagai kasus perdagangan orang dengan jumlah yang meningkat dan modus yang beragam ini, memacu berbagai negara untuk sama-sama berkomitmen melawan tindak kejahatan tersebut. 30 Juli menjadi momentum dengan adanya Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia atau World Day Against Trafficking in Persons. Tidak ada kata mundur untuk pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia. Kita semua, seluruh pihak harus bahu-membahu terus melaju untuk Indonesia maju. Sobat PPATK dimanapun berada, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi tindak pidana perdagangan orang. Dari pengamatan yang dilakukan oleh PPATK, fenomena TPPO ini sering terungkap di dalam persidangan, yakni berkaitan dengan pelacuran, pedofilia, hingga bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah. Namun, selain modus yang terbaru adalah sejumlah kapal menjadi korban kriminal dan muncul varian modus operandi menggunakan teknologi informasi sebagai basis mekanisme kejahatan seperti perekrutan online, penempatan pekerja migran, perorangan, dan prostitusi yang memungkinkan pelaku menjerat korban secara atas negara. Bang Phil kemarin mendapatkan WA ya bahwa dia sedang disekap di Kamboja. Tadinya ditawarkan sebagai pekerja ekspor di sana, sampainya di Kamboja akhirnya bekerja menjadi operator judi online. Mereka mau kembali tidak bisa karena sudah tanda tangan kontrak minimal 2 tahun. Dan ada yang coba-coba untuk lari dari situ, itu badannya atau beberapa tubuhnya dipatahkan. Akhirnya mereka semua menyerah dan kembali bekerja sesuai permintaan dari yang mempekerjakan sebagai operator judi online. Saya tidak tahu ya, saya sudah sampaikan ke penyidik ya untuk ditindaklanjuti, tapi akhirnya kita masih menunggu perkembangan. Nah, ada pula praktek kerja lapangan yang tak sesuai dengan ketentuan ya. Siswa, mahasiswa yang sedang mencari kerja magang di luar negeri itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memperkerjakan mereka untuk sektor seperti perkebunan dan pabrik-pabrik. Nah, lebih-lebih saat ini media ramai membicarakan perdagangan organ tubuh yang itu juga masuk ke dalam tindak kejahatan perdagangan orang. Dan ini adanya kasus jual beli ginjal ya dengan jaringan internasional Bekasi dan Kamboja. Telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Sobat PPATK, sebagai langkah nyata melawan perdagangan orang, Indonesia melahirkan Perpres nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
perdagangan tindak perdagangan orang tahun 2020-2024. Rencana Aksi Nasional PP TPPO yang dilaksanakan oleh gugus tugas terdiri dari 6 strategi. Yang pertama adalah meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, kemudian penguatan rehabilitasi kesehatan, penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, kemudian penguatan pengembangan norma hukum, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama. Sobat PPATK, berbagai upaya telah dilakukan oleh PPATK sebagai dukungan terhadap upaya melawan tindak pidana perdagangan orang. PPATK sendiri telah tergabung di dalam gugus tugas pencegahan perdagangan orang. Dalam gugus tugas pencegahan perdagangan orang, PPATK menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi berasal dari perdagangan orang sebagai salah satu tindak pidana asal pencucian uang. Nah, sobat PPATK, dari data statistik yang ada di PPATK, ada penurunan ya di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 121 kasus. Sementara dari Januari hingga bulan April tahun 2023 ini terdapat 31 kasus transaksi keuangan yang dicurigai berasal dari perdagangan orang. Ya. Nah, sobat PPATK, lebih lengkap itu bisa mengakses websitenya PPATK di www.ppatk.go.id dan lihat di statistik yang terbaru ya. Di sana akan lebih lengkap data dan angka yang bisa disajikan. Sobat PPATK, persoalan tindak pidana perdagangan orang ini masih menjadi PR kita bersama. Tetap semangat melawan tindak perdagangan orang. Kalau bersih, kenapa harus risih?